yang tempe, selamat datang di Rokas Talk. Perkenalkan, nama saya Bersalita. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama Meta Budiman Abdullah Islam, selaku operator Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Subang. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, peran komite, dan juga seleksi dan pendampingan mahasiswa. Di mana pandangan Bapak tentang peran program Kartu Indonesia Pintar Kuliah dalam memberi kesempatan kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu? Oke. Pertama, program KIP Kuliah ini adalah suatu program dari pemerintah yang dulu juga sama programnya itu dulu bidik misi gitu, cuman sekarang beberapa tahun ini diganti menjadi KIP Kuliah. Nah, KIP Kuliah ini sangat membantu sekali untuk masyarakat yang tidak mampu, yang ingin melanjutkan kuliah. Jadi contoh kita di daerah ya, perguruan tinggi di daerah banyak yang ekonominya menengah ke bawah gitu. Jadi program ini sangat sangat penting dan berguna juga untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah gitu. Jadi seperti itu. Jadi program ini ya kedepannya sih lebih banyak lagi gitu untuk penerima manfaat dari program KIP Kuliah ini gitu. Ya. Berarti sangat-sangat penting banget gitu ya. Sangat penting banget dan sangat membantu untuk kalangan masyarakat yang tidak mampu gitu. Bagaimana mekanisme seleksi penerimaan beasiswa yang diterapkan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan? Oke. Kriterianya itu kan untuk KIP ini salah satunya pertama harus punya akun dulu ya, harus punya akun KIP Kuliah si calon penerima KIP Kuliah ini. Terus yang kedua itu mereka harus terdata di DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu salah satunya itu penerima KIP itu adalah orang tuanya penerima PKH, kemudian penerima bansos ya dari pemerintah. Ada beberapa indikator yang berhak menerima KIP Kuliah ini gitu. Nah, dari itu juga nanti misalkan ada calon penerima ini orang tuanya tidak menerima bantuan dari PKH ataupun bansos yang lain, tetapi ketika kenyataannya itu tidak mampu, nah itu bisa melalui desa atau kecamatan nanti menerangkan bahwa yang bersangkutan itu tidak mampu, dan kita pun akan menguji kelayakan survei ke yang bersangkutan apakah benar atau tidak ini orangnya tidak mampu, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya Pak ya. Selain bantuan finansial, bentuk pendampingan atau pembinaan apa saja yang diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa? Oke. Salah satu bantuannya itu kan penerima beasiswa ini kan dikasih uang saku dan juga uang pendidikan. Nah, uang saku itu lebih jelas itu haknya untuk teman-teman mahasiswa untuk keperluan perkuliahan. Nah, pendampingannya itu salah satunya ketika uang kuliahnya ini tidak lebih besar dari uang pendidikan yang dibantu pemerintah, kita tidak pungut lagi, tapi kita bantu support juga di situ secara material ya. Jadi ketika misalkan biaya per semesternya itu di kita itu misalkan 5 juta, nah bantuan dari pemerintah 4 juta, nah 1 jutanya itu kampus yang membantu seperti itu, dan pendampingannya pun kita ke teman-teman mahasiswa penerima kuliah ya, bahwa kita akan menjelaskan yang hal-hal teknis seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa itu tidak membayar kekurangannya gitu. Sudah ditanggung sama kampus ya. Iya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir aja kali ya Pak. Oh ya. Apa harapan dari Bapak tersendiri terhadap penerima program beasiswa Kartu Indonesia Pintar ini untuk kedepannya? Harapannya sih untuk KIP Kuliah ini
mungkin untuk contoh kayak di daerah kita ya, perguruan tinggi yang daerah itu semakin banyak kuota yang didapatkan ke perguruan tinggi ya, karena apalagi dengan 2045 untuk Indonesia Emas, itu salah satunya adalah SDM yang harus dipersiapkan dari sekarang, kan seperti itu. Jadi semakin banyak kuota yang diberikan oleh pemerintah, itu justru akan menaikkan indeks pendidikan ya, IPM pendidikan untuk masyarakat yang cukup kita di Kabupaten Subang, karena sumber daya manusia itu sangat penting untuk maju suatu daerah. Jadi harapannya ya program KIP ini terus berlanjut, dan kemudian juga untuk kotanya lebih banyak lagi, biar Subang yang ada di Subang ini bisa mendapatkan manfaat dari program kuliah ini, seperti itu. Jadi terima kasih banyak Bapak atas kesempatan waktunya. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat dan membantu mahasiswa serta masyarakat untuk lebih memahami program beasiswa Kartini Disiplin ini. Terima kasih banyak Bapak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini memiliki peran yang signifikan dalam memberikan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Program ini membantu meringankan beban biaya pendidikan dan biaya hidup, sehingga mahasiswa dapat mengikuti proses perkuliahan dengan lebih optimal. Dengan demikian, beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini diharapkan mampu mendukung pemerataan pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.